Bab ke-127. Bab 127, Kartu Trump Zhao Xian. Harta karun grosir. Setelah berbicara sebentar, Zhao Xian dan Chu Wangqing kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Chu Wangqing juga dipenuhi kekhawatiran. Presiden, jika Anda benar-benar berhasil, apakah Yun Shangcheng benar-benar bersedia berbagi 70% dengan Anda? Dia tidak ragu sama sekali apakah Zhao Xian dapat menyelenggarakan acara tersebut dengan sukses. Sebaliknya, dia sekarang penasaran tentang harta apa yang akan dilelang Zhao Xian. Maupun, jika dia benar-benar mendapatkan kunci alam rahasia, apakah Yun Shangcheng akan langsung menyesalinya? Jika Anda bersedia, berikanlah 30% sisanya. Jika Anda tidak bersedia, maka mereka tidak menginginkan 10% pun. Zhao Xian berbicara dengan tenang. Kata-kata ini bukanlah kata-kata yang tidak meyakinkan. Bahkan jika orang lain mendengarnya, mereka akan menuding Zhao Xian dan memarahinya karena terlalu sombong dan angkuh. Wajah Chu Wangqing juga penuh dengan keheranan. Dia tidak menyangka presiden begitu percaya diri. Namun dia tidak bermaksud mempertanyakannya terlalu jauh. Jika presiden berani mengatakan hal seperti itu, berarti presiden pasti mempunyai kartu truf yang sesuai. Setelah kembali ke rumah besar, Zhao Xian memberitahu Chu Wangqing untuk tidak menunggu siapapun, melihat siapapun sebelum pelelangan dimulai dan untuk tetap menyendiri. Ia pun segera menemukan sebuah kamar secara acak dan pindah ke sana. Masih ada 10 hari hingga dunia rahasia terbuka. Jadi tidak perlu terlalu cemas. Sedangkan untuk mempromosikan lelang, dia tidak perlu mengambil tindakan. Lagi pula, berita tentang dibukanya alam rahasia sudah cukup untuk menarik orang-orang kuat ini. Selain itu, kota Yunshan juga akan membantu publisitas. 10 hari ini memberinya cukup waktu untuk bersiap. Kemampuan Chan Xiaoyan sungguh bagus. Zhao Xian memegang segel giok keberuntungan di tangannya, merasakan kekuatan keberuntungan secara bertahap tumbuh di dalam, dan tidak bisa menahan senyum. Sudah berapa hari? Chan Xiaoyun telah mengumpulkan kekuatan keberuntungan yang begitu kuat. Perkiraan kasarnya adalah jika semua kekuatan keberuntungan dalam segel keberuntungan giok digunakan dan diaplikasikan ke tubuh. Saya khawatir kekuatan Zhao Xian dapat dengan mudah menembus alam kekaisaran, tetapi tidak jelas seberapa tinggi kekuatan Zhao Xian nantinya. Lagi pula, dia belum pernah berhasil mencapai alam kekaisaran. Meskipun itu hanya perbaikan jangka pendek, namun itu sudah berlebihan sampai ekstrem. Jika dia menerobos alam kekaisaran dan mengeluarkan semua kemampuannya, dia harus mampu bersaing dengan 2 ahli alam kekaisaran di kota Yunshan. Ini juga salah satu sumber kepercayaannya. Masih ada 10 hari lagi, dan saya pikir kita bisa mengumpulkan lebih banyak keberuntungan. Zhao Xian mengambil segel giok keberuntungan itu kembali ke dalam cincin penyimpanan, lalu dengan gerakan tangannya, sebuah cincin penyimpanan baru terjatuh ke telapak tangannya. Di sini tersimpan semua harta karun dari seluruh Xia Agung. Selain itu, dia juga menyimpan harta karun beberapa ahli puncak alam raja. Harus saya katakan, ungkapan sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran sebenarnya bukan sekadar omong kosong. Tanpa terkecuali, harta karun di dalam cincin penyimpanan ini semuanya bermutu rendah. Jika Anda ingin aman, lebih baik membeli sesuatu yang istimewa dan langka. Zhao Xian berpikir sejenak, lalu mencari sejenak di cincin penyimpanan, dan segera membalikkan telapak tangannya. 4 harta jatuh di depannya. Sebuah liontin giok, sebuah batu, sebuah payung merah dan sepotong kayu. Sekilas, semuanya tampak seperti sampah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Liontin giok ini disebut juling jade, dan efeknya sangat sederhana. Liontin ini dapat langsung menguras semua energi spiritual dalam jarak 100 mil. Sangat mendominasi. Namun sayang, benda ini hanya bisa mengeluarkan energi spiritual yang ada di dalam ruang, tetapi tidak bisa mengeluarkan energi spiritual dari dalam tubuh manusia. Jika bisa, itu akan menjadi harta yang tak tertandingi.
Batu itu disebut batu napas panjang, yang merupakan harta spiritual pertahanan. Ketika diaktifkan oleh energi spiritual atau batu spiritual, napas khusus akan dilepaskan dari batu ke permukaan tubuh pengguna, membentuk penghalang. Penghalang itu dapat dengan mudah menahan serangan dari pusat kekuatan puncak alam raja, dan bahkan dapat menahan kekuatan alam itu. Juga merupakan harta karun yang bagus. Payung merah itu adalah mata formasi khusus. Formasi itu disebut formasi napas campuran 7 emosi dan 6 keinginan. Itu adalah formasi hantu. Letakkan saja payung merah itu untuk menciptakan formasi yang mampu menjebak pusat kekuatan puncak alam raja. Ini formasi kelas 8. Kelasnya tidak rendah sama sekali. Sedangkan untuk potongan kayu terakhir, namanya adalah kayu boneka. Fungsinya sangat sederhana dan kasar. Objek ini dapat diikat oleh darah dan esensi. Jika ditekan oleh kekuatan di bawah level kekaisaran dan menyebabkan kematian, kayu boneka akan otomatis hancur, menyelamatkan orang yang terikat dari bencana ini. Itu juga merupakan harta rohani yang berkualitas tinggi. Pertimbangan Zhao Xian sangat sederhana. Meskipun lelang ini diadakan untuk kota Yunshang, tetapi itu sebenarnya kesempatan baginya. Ketika alam rahasia terbuka, tak pelak lagi akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik dari puncak alam raja dan bahkan alam kekaisaran untuk berdatangan. Masing-masing pria kuat ini pasti sangat kaya. Keterampilan dan seni bela diri tingkat surga pasti tidak akan menarik perhatian mereka, kecuali mereka adalah yang terbaik dalam keterampilan tingkat surga. Belum lagi King Wapen. Itulah sebabnya dia ingin mencari cara lain untuk mendapatkan beberapa harta dengan fungsi khusus. Inilah harta karun yang dipilihnya dengan hati-hati dari cincin penyimpanan. Sungguh suatu kebetulan dia menemukan batu napas panjang dan kayu boneka dari cincin penyimpanan Ratu Juyue dari Xia. Lawan tidak hanya tidak menggunakan batu nafas panjang, dia juga tidak mengikat kayu boneka. Pada akhirnya, dia mati di tangannya sendiri, dan batu nafas panjang dan kayu boneka tidak berguna. Sebaliknya, itu membuat diriku lebih mudah. Lihat apa yang bisa Anda dapatkan dengan mengubah sampah menjadi harta karun? Mata Zhao Xian berbinar dan dia segera berencana untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh harta karun khusus Jusen Jade. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh harta pertahanan, batu suci napas penyu. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh formasi kelas 9, 7 formasi pembunuhan tertinggi. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh pohon Bodhi harta karun istimewa. Seperti yang diharapkan, keempat harta ini semuanya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Zhao Xian segera menyelidiki efek dari keempat harta karunnya. Tiba-tiba dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap. Absolute God Jade, harta karun khusus yang dapat diaktifkan oleh energi spiritual untuk menguras semua energi spiritual dalam radius 500 km atau dalam bentuk kehidupan yang ditunjuk. Tingkat kultivasi bentuk kehidupan yang ditunjuk tidak boleh lebih tinggi dari Supreme. Batu suci napas penyu, harta pertahanan khusus yang diaktifkan oleh energi spiritual. Batu ini dapat membentuk napas penyu suci di sekujur tubuh, yang dapat menahan serangan dari para penguasa alam kekaisaran akhir. Seven Ultimate Seven Killing Formation, formasi kelas 9. Letakkan payung kasa merah di tanah untuk mengaktifkan formasi. Formasi ini dapat mencakup radius 700 meter. Sangat sulit bagi orang kuat di bawah Supreme untuk membebaskan diri. Kayu Bodhi di luar tubuh, harta karun istimewa. Setelah mengikat kayu ini dengan saripati dan darah, kecuali orang kuat di atas yang maha kuasa datang untuk membunuhnya. Ketika tubuh yang terikat terluka parah, kerusakannya dapat ditransfer ke tubuh kayu untuk menahan cedera yang fatal. Sika. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Anda harus mengubah sampah menjadi harta karun. Dengan perubahan ini,
Keempat harta itu tiba-tiba memiliki tampilan baru. Jika keempat harta ini dilelang, tidak bisakah kau mendapatkan kunci ke alam rahasia agung ini? Zhao Xian mendesah dalam hatinya. Adapun apakah akan sia-sia jika melelang semua barang ini? Zhao Xian sama sekali tidak berpikir begitu. Itu kebenaran yang sederhana. Kemampuannya mengubah sampah menjadi harta karun sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia dapat menyalin keempat harta karun ini kapan saja. Dalam hal nilai, keempat harta karun tersebut berada pada tingkat kelas menengah. Dan dia masih memiliki banyak harta karun kelas menengah di tangannya. Jika tiba saatnya mengubah sampah menjadi harta karun, lalu menetapkannya untuk diolah menjadi harta karun, bukankah yang ada hanya harta karun grosiran? 4 harta seharusnya sudah cukup. Ada cukup harta untuk dilelang. Dia juga perlu mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Suara mendesing. Zhao Xian dengan hati-hati memilih beberapa buku kuno dari cincin penyimpanan. 1 tingkat lokal kungfu tingkat tinggi, 3 tingkat lokal seni bela diri tingkat tinggi. Mengubah sampah menjadi harta karun. Zhao Xian berpikir dalam hati. Bab ke-128. Bab 128, yang terbaik di surga. Tingkat kultivasi meroket. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh teknik pedang air surgawi tingkat tinggi. Selamat atas keberhasilanmu mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh teknik pedang kelas surgawi tingkat tinggi 9 pedang Tian Shui. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh Jingtao Triple Wave, keahlian menembak tingkat tinggi tingkat surgawi. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh langkah tersembunyi Buddha Naga Yen Shenfa tingkat tinggi tingkat surgawi. 4 perintah datang dengan cepat. Segera setelah itu, 4 buku kuno di depannya tiba-tiba berubah. Namun, Zhao Xian berhenti sejenak dan menghabiskan 40 juta untuk meningkatkan keempat buku ini ke tingkat yang lebih tinggi. Deng, kamu telah berhasil dipromosikan dan memperoleh teknik pedang tertinggi, keterampilan tingkat surga tertinggi. Deng, kamu telah berhasil dipromosikan dan memperoleh 9 ilmu pedang tertinggi tingkat surga. Deng, kamu telah berhasil dipromosikan dan memperoleh keahlian menembak tingkat atas tingkat surga. Jingtao Jiu Dielang. Deng, kamu telah berhasil meningkatkan dan memperoleh keterampilan tubuh tingkat surga tertinggi, jalan naga tertinggi. Saat perintah sistem muncul, 4 buku kuno di depannya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dari tampilan asli buku itu, ia berubah menjadi 4 daun emas. Tidak ada satu kata pun yang terlihat pada daun emas itu. Bisakah keterampilan tingkat atas dan seni bela diri di tingkat surga dipelajari hanya melalui warisan daun emas? Zhao Xian langsung mengerti setelah mengambil daun emas. Ini adalah warisan daun emas. Kertas putih biasa tidak dapat lagi memuat keterampilan dan seni bela diri tingkat surga terbaik. Itu hanya dapat dicatat dalam warisan daun emas. Cara penggunaannya pun jauh lebih mudah. Anda hanya perlu menempelkan daun emas di antara kedua alis untuk menyerap warisannya. Zhao Xian mencoba meletakkan daun emas di antara alisnya. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di antara alisnya, dan baris-baris kata memasuki pikirannya. Teks tersebut mencatat dengan jelas metode latihan teknik pedang tertinggi. Hanya dalam beberapa menit, Zhao Xian selesai menyerapnya dan menguasai metode latihan teknik pedang tertinggi dalam sekejap. Seketika, tanpa ragu sedikit pun, dia segera meletakkan 3 lembar daun emas lainnya di antara kedua alisnya untuk menyerapnya. 1/4 jam kemudian, keempat lembar emas warisan diserap dengan bersih. Maksimalkan penguasaan keterampilan dan seni bela diri Anda. Zhao Xian segera membuka panelnya dan mulai menambahkan poin segera setelah dia memikirkannya. Pembawa acara Zhao Xian. Usia 22 tahun. Kultivasi alam raja lapisan keempat. Fisik tubuh pencari roh. Garis keturunan naga suci kemajuan pengembangan 20%.
Keahlian, kelas tinggi, seni jantung naga suci kesempurnaan, kelas surgawi kelas tinggi, seni pedang tertinggi kesempurnaan. Seni bela diri, yang terbaik di tingkat bumi, tinju Vajra 100 pemurni kesempurnaan, yang terbaik di tingkat surga, 9 pedang tertinggi kesempurnaan, yang terbaik di tingkat surga, Jing Tao Ju Dilang kesempurnaan, yang terbaik di tingkat surga, langkah Longgou tertinggi penyempurnaan. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini, 520.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini, 511.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri. Fragmen alat yang tersedia saat ini, 632 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Batu universal yang tersedia saat ini, 8. Setelah melihat konten di panel, Zhao Xian sedikit tertegun. Adalah hal yang wajar jika garis keturunan naga suci meningkat hingga 20%. Garis keturunannya telah mencapai 20 saat ia menerobos alam raja. Pada saat yang sama, teknik jantung naga suci juga berhasil menembus tingkat tinggi. Tetapi, setelah meningkatkan keempat keterampilan bela diri tingkat atas dan seni bela diri ini hingga sempurna, gabungan keterampilan dan pengalaman bela diri sebenarnya menghabiskan biaya hingga 80.000 yuan. Konsumsi berlipat ganda? Zhao Xian sedikit terkejut. Sebelumnya hanya butuh 10.000 pengalaman untuk meningkatkannya. Tetapi kali ini butuh 20.000 pengalaman untuk meningkatkannya. Lebih dari 2 kali lipat. Sepertinya jumlah mereka akan semakin banyak di masa mendatang. Zhao Xian menyipitkan matanya, tetapi dia tidak terburu-buru. Sekarang dia punya banyak pengalaman dalam keduanya. Itu tidak bisa digunakan sama sekali. Adapun batu universal, tampaknya hal itu tidak akan diperlukan untuk sementara waktu. Benda ini hanya bisa dibuat sendiri, dan mungkin tidak mungkin untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Sungguh sayang untuk membuangnya jika tidak berasa. Mungkin ini akan berguna di masa depan. Zhao Xian bergumam dan menutup panel. Ekspresi berpikir di wajahnya. Dia telah menguasai begitu banyak teknik, tetapi kultivasinya sendiri tampaknya tidak banyak meningkat. Di antara sekian banyak teknik jantung naga suci adalah yang paling dominan. Dantian juga dipenuhi dengan energi naga suci. Namun, teknik pedang tertinggi yang baru saja dikuasainya membuat ki naga suci di dantiannya semakin kuat. Ini dahsyat. Tampaknya tidak lemah. Kelihatannya integrasinya cukup bagus. Hasilnya, kekuatan energi naga suciku meningkat pesat. Zhao Xian tampak puas. Dan 3 seni bela diri lainnya dikuasai. Itu membuatnya lebih percaya diri. Ouyang Ming akan terkejut jika dia diberitahu tentang 3 seni bela diri tingkat surga teratas. Namun Zhao Xian tidak puas dengan ini. Masih lama, mari kita lihat sejauh mana kita bisa menerobos dalam 10 hari ini. Mata Zhao Xian berkedip sedikit. Rumah besar ini penuh dengan energi spiritual, akan sangat sia-sia jika tidak berlatih. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhao Xian duduk bersila, dan teknik jantung naga suci bekerja dengan kekuatan penuh. Wow! Dalam sekejap, kamar Zhao Xian tampak berubah menjadi lubang hitam, menelan seluruh rumah besar dan bahkan aura di sekitarnya. Chu Wangqing, yang sedang duduk bersila dan berlatih, tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa energi spiritual tiba-tiba menghilang? Dia menggaruk kepalanya yang kecil, bingung. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, Ouyang Ming tidak menunjukkan niat untuk berhenti sama sekali. Dia mengirim orang untuk menyebarkan berita itu ke seluruh dinasti Jingyue. Lelang mendatang yang diadakan oleh Zhao Xian dibesar-besarkan. Bahkan ada kabar bahwa harta karun setinggi surga akan muncul dalam pelelangan itu. Begitu berita itu keluar, tidak menimbulkan banyak kekacauan. Bagaimanapun,
Ini bukan pertama kalinya Yun Shangcheng terlibat dalam hal sensasional seperti itu. Para pakar top itu sama sekali tidak mempercayainya. Tentu saja, masih ada beberapa efeknya. Akhir-akhir ini, jumlah ahli tingkat kaisar yang datang dan pergi di kota Yunshan jelas meningkat. Namun, sebagian besar dari mereka hanyalah orang-orang kuat di tahap awal dan tengah kerajaan kekaisaran. Tahap-tahap akhir dari kerajaan kekaisaran jarang terlihat. Adapun puncak kerajaan kekaisaran, tidak melihat apapun. Ouyang Ming juga tampak tidak berdaya saat melihat ini. Dia telah berusaha sekuat tenaga. Mustahil. Di masa lalu, mereka telah melakukan segala macam trik di kota Yunshan demi wilayah rahasia warisan tertinggi ini. Tentu saja reputasinya hancur total. Kali ini kami berhasil menarik begitu banyak orang kuat dari wilayah kekaisaran, dan efeknya cukup bagus. Saya harap Zhao Xian tidak mengecewakan saya. Di pagi hari, Ouyang Ming duduk di puncak sebuah gedung tinggi, memandang matahari terbit perlahan di kejauhan, merasakan emosi dalam hatinya. Pada saat yang sama, di dalam rumah besar, Chu Wangqing berlama-lama di pintu kamar Zhao Xian. Hari ini adalah hari dimulainya pelelangan. Presiden masih asyik bercocok tanam dan belum keluar. Saya tidak tahu seberapa siapnya kesayangan presiden itu. Zhao Xian tidak merasa cemas, tetapi dia, sang juru lelang, merasa tegang dan gelisah. Dan di dalam ruangan, napas Zhao Xian telah mencapai tingkat yang sangat lemah. Diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 menit untuk menyelesaikan satu kali tarikan dan hembusan napas. Meskipun membutuhkan waktu sedikit lebih lama, jumlah udara yang Anda hirup dan hembuskan setiap kali sungguh menakjubkan. Dan aura di tubuh Zhao Xian juga tampak sangat menakutkan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang sangat dahsyat melintas di matanya. Sika, meja kayu di depannya tiba-tiba patah menjadi 2 bagian dengan bunyi klik, seolah-olah telah dihantam oleh pisau tajam. Raja Alam lapisan ke-7. Perkembangannya melambat sedikit. Zhao Xian merasakan energi naga suci di tubuhnya dan sedikit mengernyit. Setelah berlatih selama 10 hari, tingkat kultivasinya hanya meningkat 3 tingkat. Saya harus mengatakan, agak tidak memuaskan. Tetapi, tidak ada yang dapat kita lakukan. Meskipun ada tempat berkumpulnya roh di rumah besar ini, energinya terus-menerus menyerap energi spiritual. Namun kecepatan Zhao Xian menyerap energi spiritual terlalu berlebihan. Energi spiritual yang melimpah di rumah besar itu dilahap habis oleh Zhao Xian pada malam hari pertama latihan, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Energi spiritual yang memakan waktu 3 hari untuk dikumpulkan, dilahap habis oleh Zhao Xian dalam waktu 2 jam. Jadi di permukaan, Zhao Xian berlatih selama 10 hari, tetapi pada kenyataannya, hasil sebenarnya kurang dari 4 hari. Peningkatan seperti itu tentu saja tidak rendah. Sudah hampir waktunya untuk keluar. Zhao Xian berdiri dan meregangkan otot-ototnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Melihat ini, Chu Wangqing menghela napas lega, memberi hormat dengan senyum di wajahnya. Presiden, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Saat dia berkata demikian, dia merasakan aura mengerikan di tubuh sang presiden, dan wajahnya tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut. Presiden, apa kekuatan Anda? Zhao Xian tersenyum tipis dan berkata, sedikit membaik. Chu Wangqing terdiam sejenak. Apakah ini disebut sedikit perbaikan? Mengapa dia merasa aura di tubuh presiden setidaknya berlipat ganda? Namun sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, suara hangat Ouyang Ming terdengar dari luar pintu. Presiden Zhao, persiapan lelang hampir selesai. Kita bisa berangkat ke lokasi. Bab ke-129. Ayo pergi. Zhao Xian melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari mansion bersama Chu Wangqing. Di luar rumah, Ouyang Ming menatap Zhao Xian sambil tersenyum. Tiba-tiba ekspresinya berhenti. Ada rasa ngeri pada murid-muridnya. Napas ini,
Dia menatap Zhao Xian seolah sedang menatap monster. Zhao Xian tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya, sehingga aura di tubuhnya sangat jelas. Tingkat kultivasi Ouyang Ming jelas tidak rendah, jadi dia langsung merasakan perubahan pada Zhao Xian. Alam Raja, lapisan ke-7. 10 hari yang lalu, bukankah tingkat kultivasi Zhao Xian berada di Alam Raja lapisan ke-4? Apa-apaan? Menerobos 3 alam dalam 10 hari? Apakah menurutmu King Realm itu semacam wilayah kubis? Ouyang Ming menarik napas dalam-dalam, tetapi segera dia punya tebakan. Zhao Xian menghancurkan Xia besar dan mungkin memperoleh banyak sumber daya dan harta karun. Mungkin ada beberapa ramuan khusus yang dapat melakukan ini. Hanya saja tebakan ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya mengalahkannya. Bahkan dia belum pernah melihat pil yang bisa memungkinkan seseorang menerobos 3 alam dalam 10 hari. Bahkan pil Yiwang tingkat 8 hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasi ahli alam raja 1 tingkat, dan tidak dapat diminum lagi dalam waktu singkat setelah meminumnya. Setelah banyak pertimbangan, dia tidak mendapatkan hasil. Dia hanya bisa menebak bahwa Gao Xian memiliki peluang besar. Mampu menguasai kekuatan domain saat berada di Shadowing Void Well menunjukkan bahwa Gao Xian sendiri memiliki peluang besar. Awalnya, kupikir itu hanya kebohongan, tetapi ternyata aku benar-benar meremehkannya. Ouyang Ming mendesah dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya segera kembali normal. Presiden Zhao memang pemuda yang heroik. Baru 10 hari berlalu dan Anda telah menembus ke lapisan ke-7 alam raja. Kecepatan ini benar-benar membuat kami malu. Dia mendesah sambil tersenyum sembari menangkupkan kedua tangannya. Faktanya, bukan saja hal itu membuatnya malu. Bahkan Yun Shao Supreme saat itu tidak memiliki kecepatan kultivasi yang abnormal seperti itu. Alam raja bukanlah alam kubis. Bahkan mereka yang berbakat dan sombong harus berlatih dengan taat selama beberapa tahun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Dan Zhao Xian, dia hanya bisa mendesah dalam hati, betapa keterlaluannya hal itu. Haha, itu hanya kebetulan. Zhao Xian hanya menangkupkan tangannya sedikit dan berkata dengan santai. Ouyang Ming sedikit menggerakkan sudut mulutnya, menahan rasa ingin mengeluh di dalam hatinya, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Belum terlambat, ayo kita berangkat, Presiden Zhao, kumohon." Tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan rumah itu. Berjalan menuju luar kota. Karena lokasi dibukanya alam rahasia tersebut tidak jauh dari kota utama kota Yunshang, melainkan berada di dalam hutan yang jaraknya kurang dari 500 mil ke arah barat. Dengan kekuatan kaki King Walm yang kuat, hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapainya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk berjalan melewati hutan dan tiba di lokasi di mana alam rahasia itu terbuka. Itu bukan rahasia di sini, itu bahkan sangat kentara. Karena dari sisi kota Yunshang, Anda dapat melihat portal perunggu yang menjulang tinggi di sini, menjulang dari tanah dan menjangkau ke langit. Mereka sekarang berdiri di depan portal perunggu. Ada pula sebuah meja kayu cendana yang diletakkan di depan pintu perunggu besar itu, dengan sepotong palu diletakkan di atas meja tersebut. Ada sekitar puluhan ribu meja dan kursi yang tertata rapi di bawah meja. Sekilas, bangunan itu tampak seperti balai lelang terbuka. Cantik. Zhao Xian tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Tampaknya Yun Xiao Supreme sangat menyukai lelang. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan lelang sebagai ujian masuk. Presiden Zhao, terserah Anda. Ouyang Ming menangkupkan kedua tangannya ke arah Zhao Xian, lalu melangkah maju dan mencari tempat duduk di belakang. Zhao Xian juga mengangguk sedikit. Selama diskusi berlangsung, banyak orang berkumpul di sekitarnya. Dan orang-orang yang datang semuanya adalah pakar top tanpa kecuali. Yang terlemah setidaknya berada di alam raja, dan bahkan mereka yang berada di tahap awal dan tengah alam raja jarang terlihat. Sebagian besar dari mereka kuat di alam raja akhir atau bahkan puncak. Ruang terbuka yang luas itu langsung dipenuhi orang.
Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya ketika dia melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik alam raja dan bahkan alam kaisar duduk di bawah. Tampaknya alam rahasia warisan Yun Xiao Supreme benar-benar menarik. Bahkan para ahli tingkat kaisar pun telah menarik perhatian banyak orang. Ketika dia berada di Dayan dan Dacen, dia bahkan tidak dapat melihat satu pun ahli tingkat kaisar. Baru beberapa hari sejak saya tiba di kota Yunshang, dan saya telah bertemu tidak kurang dari 10 kaisar yang kuat berturut-turut. Melihat waktunya hampir habis, Zhao Xian hanya melirik sekilas ke arah meja cendana di atas, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan sebuah catatan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Chu Wangqing. "Wangqing, jangan gugup, ikuti saja iramamu sebelumnya." Zhao Xian melihat tubuh halus Chu Wangqing sedikit gemetar, wajahnya memucat, dan dia tampak sangat gugup, jadi dia tidak bisa menahan senyum dan menghiburnya. Setelah Chu Wangqing dihibur oleh Zhao Xian, dia tampak memiliki keberanian. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil cincin penyimpanan dan catatan itu, lalu dengan hati-hati melihat isi catatan itu, dan dia tidak dapat menahannya. Dia berdiri di sana dengan tercengang. "Ya, Presiden, apakah Anda benar-benar ingin melelang barang berharga seperti itu?" Wajahnya tampak terkejut. Bagaimanapun, keempat harta karun di dalam cincin penyimpanan itu terlalu berharga. Dan itu pasti sangat berguna bagi Presiden. Ada juga harta karun yang tidak akan pernah ada lagi. Jika ini dilelang, bukankah itu akan sia-sia? Tanpa diduga, Zhao Xian melambai sambil tersenyum. "Selama itu lelang, jangan khawatir apakah barang-barang ini tersedia atau tidak." "Ya." Chu Wangqing tidak bertanya lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berdiri dan berjalan menuju meja kayu cendana. Dan tindakannya segera menarik perhatian banyak sekali mata. Tiba-tiba, seorang pria kuat di puncak alam raja mengerutkan kening. "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin pelelangan alam rahasia ini diadakan oleh seorang gadis kecil yang bahkan tidak memiliki alam pengumpul pil?" Keraguannya juga membangkitkan sentimen serupa dari banyak ahli alam raja. "Aku ingat tahun ini diadakan di kota Yunshang, kan? Tidak bisakah kota Yunshang kehabisan orang? Ouyang Ming, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam pelelangan ini akan ada harta karun yang sebanding dengan yang terbaik di dunia? Apakah kamu hanya menghibur keluarga yang lain-lain?" Pertanyaan datang silih berganti, tetapi Ouyang Ming tampak cukup tenang. Dia melipat tangannya di dada dan menjawab sambil tersenyum. "Semuanya, apakah kalian tidak melihat harta karun di pelelangan? Mengapa kalian menatap hasil kultivasi juru lelang? Ada harta karun atau tidak, bukankah akan jelas saat pelelangan dimulai?" Perkataan ini langsung membuat para petarung alam raja itu terdiam, namun di saat yang sama mereka juga melotot tajam ke arah Ouyang Ming. Jika harta yang dilelang kali ini tidak sesuai harapan mereka, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Ouyang Ming. Meskipun Ouyang Ming adalah penguasa kota muda kota Yunshang, status mereka yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan tidak jauh lebih lemah. Ouyang Ming duduk kembali, ekspresinya agak jelek. "Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Dia melirik Zhao Xian dan menarik napas dalam-dalam. Chu Wangqing di atas panggung juga menghela napas lega saat melihat ini. Dia masih sedikit gugup, tetapi ketika dia memegang palu dengan tangan cantiknya, dia benar-benar rileks. Senyum perlahan muncul di wajah halus dan cantiknya. Lelang yang diselenggarakan oleh senior Yun Xiao Supreme tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dari gadis kecil itu. Lelang ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang King Yun kami atas nama Yun Shangcheng. Presiden kami telah mengeluarkan total 4 harta karun untuk dilelang. Saya pikir semua siswa senior di sini akan sangat tertarik dengan keempat harta karun ini, karena harta karun ini sangat istimewa. Selama percakapan itu, ketegangan di hati Chu Wangqing benar-benar hilang, digantikan oleh kepercayaan diri. Itulah keyakinan terhadap 4 harta karun yang dibawa Zhao Xian. Melihat ekspresi percaya diri Chu Wangqing, banyak orang kuat juga tampak bingung. Apakah gadis kecil ini begitu percaya diri?
Bisakah kita semua tertarik? Mungkinkah benar-benar ada harta karun tingkat surga? Tampaknya Ouyang Ming tidak berbohong kepada kita. Itu saja. Kata-kata ini segera menggugah selera kebanyakan orang. Menunggu dengan penuh harap hingga pelelangan dimulai. Zhao Xian juga melirik Chu Wangqing dengan pandangan setuju. Ouyang Ming juga menjadi tertarik saat melihat ini. Matanya bersinar karena antisipasi. Lalu harta karun pertama ini. Sembari berbicara, Chu Wangqing melambaikan lengan bajunya dan sebuah kotak giok terjatuh di tangan gioknya yang halus. Namanya batu suci napas penyu. Itu, harta pertahanan. Bab ke-130. Saat kata-kata itu terucap, banyak ahli alam raja mengerutkan kening. Harta karun pertahanan? Nilai harta karun itu hanya setara dengan kelas rendah yang tidak bagus. Begitukah caramu membanggakan diri? Terdengar suara mengejek. Bahkan Ouyang Ming pun mengerutkan kening. Harta karun biasa setara dengan kelas rendah, sedangkan harta karun yang lebih baik setara dengan kelas menengah. Harta karun yang diambil Zhao Xian secara alami memenuhi persyaratan tingkat surga, tetapi masih sedikit tidak memuaskan. Tapi ini baru harta karun pertama. Beberapa harta karun berikutnya pasti lebih baik lagi. Dia mendesah dalam hatinya. Dan para kaisar berkuasa yang duduk di barisan depan tidak mengangkat satu alis pun dan tidak peduli sama sekali. Bagi mereka, harta karun belaka tidaklah menarik sama sekali. Belum lagi itu adalah harta pertahanan. Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Melihat ini, Chu Wangqing tidak terkejut. Senyum di wajahnya tetap ada, dan dia berbicara tanpa tergesa-gesa. Saya tahu bahwa orang-orang tua mungkin menganggap bahwa harta karun belaka tidaklah berharga sama sekali. Tetapi batu suci nafas penyu berbeda dari harta karun biasa. Tuang energi spiritual ke dalamnya, dan selama tingkat kultivasimu tidak lebih rendah dari Sharing Void Realm, atau gunakan batu spiritual kelas menengah atau bahkan batu spiritual kelas tinggi untuk mengaktifkannya, batu suci napas penyu dapat memancarkan napas penyu suci, melindungi seluruh tubuh. Di antara semuanya, nafas penyu suci dapat menahan serangan orang-orang kuat di alam kekaisaran akhir, dan selama energi spiritualnya cukup terisi kembali, secara teoritis ia dapat bertahan berkali-kali lipat. Saat Chu Wangqing selesai berbicara, semua lelaki di kerajaan raja yang sebelumnya tampak meremehkan, menatap dengan mata terbelalak. Apa-apaan? Bisakah ia menahan serangan orang-orang kuat di alam kekaisaran? Apakah Anda berada di alam kekaisaran akhir? Tahap akhir alam kekaisaran setara dengan setidaknya lapisan ketujuh alam kekaisaran. Harta karun pertahanan benar-benar dapat menahan serangan kaisar lapisan ketujuh yang kuat. Dan energi spiritualnya cukup untuk melawan yang tak terbatas. Apa-apaan? Benarkah atau tidak? Ada harta karun seperti itu di dunia ini? Mengapa aku tidak begitu mempercayainya? Di samping seruan itu, segera muncul pula keraguan. Chu Wangqing telah mengantisipasi hal ini, jadi dia mengambil batu spiritual kelas menengah yang telah ditempatkan Zhao Xian di dalamnya dari cincin penyimpanan, lalu menghancurkannya menjadi beberapa bagian, mengalirkan energi spiritual ke dalam batu suci napas penyu. Berdengung. Batu suci nafas penyu tiba-tiba bergetar, dan aura biru tua langsung terpancar dari batu itu, dan segera melingkari seluruh tubuh Chu Wangqing. Jika kalian para senior tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Chu Wangqing membungkuk sedikit. Melihat kejadian itu, semua orang kuat di alam raja saling berpandangan. Salah satu ahli teratas dari alam raja tidak percaya pada kejahatan. Bahkan jika dia mengambil tindakan, energi spiritual yang mengerikan berubah menjadi bilah tajam dan menusuk langsung ke nafas penyu suci di tubuh Chu Wangqing. Wah! Pedang spiritual itu langsung jatuh ke nafas penyu suci, tetapi pada saat tabrakan, itu tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan nafas penyu suci tidak membuat gelombang apapun, dan bilah tajam itu menghilang dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini, orang kuat di puncak alam raja menatap lurus ke matanya. Sial!
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa kotor. Ouyang Ming di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak bersinar dengan cemerlang di matanya. Ada harta karun yang langka? Dia tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menatap Zhao Xian yang duduk dengan acuh tak acuh, tanpa ada perubahan apapun pada ekspresinya. Tidak heran Zhao Xian begitu percaya diri. Wajah Ouyang Ming menunjukkan kegembiraan. Mungkin kali ini saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu alam rahasia Yun Xiao Supreme. Melihat pusat kekuatan puncak alam raja gagal dalam serangannya, bahkan pusat kekuatan alam raja yang ada di garis depan pun menjadi tertarik. Apakah ini terjadi? Saya akan mencobanya. Seorang pria kuat dari lapisan ketiga alam kekaisaran tiba-tiba berdiri. Begitu dia mengangkat tangannya, energi mengerikan berkumpul di udara, dan akhirnya mengembun menjadi tombak dingin, menunjuk langsung ke nafas penyu suci. Sungguh pukulan yang mengerikan dari ahli alam kaisar. Tombak itu hampir merobek udara, menyebabkan ruangan bergetar. Melihat fluktuasi yang begitu mengerikan membuat hati Chu Wangqing bergetar. Ini, apakah benar-benar bisa diblokir? Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Xian. Namun dia mendapati Zhao Xian tersenyum dan mengangguk padanya, dan dia pun menghela napas lega. Tentu saja tidak masalah. Ledakan. Tombak itu tiba-tiba mendarat di depan Chu Wangqing. Pada saat itu, Chu Wangqing merasa seolah-olah dunia telah terbalik. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Ia mengerjapkan mata dan terkejut saat mendapati tombak itu telah menghilang. Nafas penyu suci di depannya hanya bergetar sedikit sebelum kembali tenang. Kesunyian. Tiba-tiba, suara jarum jatuh terdengar di ruang terbuka yang luas, dan yang terdengar hanyalah gemerisik dedaunan tertiup angin. Semua orang, termasuk sekelompok ahli tingkat kaisar, tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka saat ini, menatap batu suci napas penyu di tangan Chu Wangqing. Kau benar-benar berhasil menahannya. Itu pukulan dari orang kuat di kerajaan. Itu sebenarnya hanya membuat penghalang itu sedikit beriak, dan sama sekali tidak dapat ditembus. Suara-suara mengejutkan terus terdengar. Ia dapat menahan pukulan penuh dari kekuatan King Realm. Ini saja sudah cukup untuk menarik semua kekuatan King Realm. Bahkan lelaki tua dari lapisan ketiga kekaisaran yang mengambil tindakan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam pada saat ini. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi saya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Para lelaki kuat dari alam raja yang sebelumnya mengejek dan memandang rendah batu suci nafas penyu semuanya merasakan wajah mereka terbakar. Tamparan di wajah itu datang terlalu cepat. Chu Wangqing merasa lega saat melihat ini. Ketika dia memperhatikan reaksi orang-orang berpengaruh di antara hadirin, senyum di wajahnya semakin meluap. Jadi, sudah hampir waktunya untuk memulai. Batu suci napas penyu, harta pertahanan pamungkas, harga awalnya adalah 30 juta batu spiritual kelas menengah 150.000 batu spiritual kelas tinggi. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 juta batu spiritual kelas menengah 10.000 batu spiritual kelas tinggi. Lelang resmi dimulai. Chu Wangqing tidak pernah melelang harta karun, jadi tentu saja dia tidak tahu harga harta karun tersebut. Zhao Xian telah menuliskan harga awal ini. Ketika dia meneriakkan harganya, kakinya masih sedikit lemah. Astaga! 30 juta batu roh kelas menengah. Jika Anda menghitungnya, saya khawatir jumlahnya sedikitnya beberapa miliar batu spiritual kelas rendah. Seni bela diri tingkat atas yang awalnya dilelang hanya terjual dalam lelang dengan harga kurang dari 200 juta batu spiritual tingkat rendah. Dari awal sudah melebihi 30 juta batu roh kelas menengah. Benar-benar melenceng. Tentu saja, tidak peduli betapa terkejutnya dia tetap tenang di permukaan. Dan setelah harga ini diteriakkan, para pria kekar di antara penonton tampak tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. 35 juta batu spiritual kelas menengah. Segera setelah itu,
seorang pria kuat di puncak kerajaan raja mengangkat tangannya untuk mengajukan penawaran. 40 juta batu spiritual kelas menengah, kata pembangkit tenaga listrik puncak alam raja lainnya. Kemudian semakin banyak ahli alam raja mulai mengajukan penawaran. Harta karun yang dapat menahan serangan pembangkit tenaga listrik alam raja tahap akhir sungguh mematikan bagi pembangkit tenaga listrik alam raja. Dengan harta ini, bahkan jika Anda secara tidak sengaja memprovokasi ahli tingkat kaisar, Anda masih dapat menyelamatkan hidup Anda. Apakah puluhan juta batu spiritual kelas menengah mahal? Sangat mahal. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan batu suci napas penyu ini, kamu pasti akan mendapatkannya dengan darahmu. Orang-orang kuat di kerajaan raja yang hadir semuanya kaya dan bangsawan. Jadi penawarannya ketat. Meskipun setiap kenaikan harga hanya 5 juta batu spiritual kelas menengah. Namun harga batu suci nafas penyu masih melambung tinggi. Hanya dalam beberapa saat, jumlahnya mencapai 60 juta. 60 juta batu spiritual kelas menengah. Jika dikonversi secara sederhana, nilainya setara dengan 6 miliar batu spiritual kelas rendah. Jika Anda menambahkan premi, harganya bisa lebih tinggi lagi. Benar-benar keterlaluan. Chuang Qing sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam sebelum dia berhasil menenangkan kegembiraannya. Mustahil. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Itu keterlaluan. 350.000 batu spiritual kelas tinggi. Sementara banyak ahli alam raja tengah berkompetisi, lelaki tua dari alam raja lapisan keempat, yang telah mengambil tindakan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang layu dan berkata dengan tenang. Begitu harganya keluar, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu. 350.000 batu spiritual kelas tinggi, jika diubah begitu saja, jumlahnya hanya akan mencapai 35 juta batu spiritual kelas menengah. Tetapi batu roh kelas tinggi sangat langka sehingga secara alami mustahil untuk mengonversinya semudah 1:100. Menurut daftar harga yang diberikan Zhao Xian, konversinya adalah 1:200. Oleh karena itu, 350.000 batu spiritual kelas tinggi ini setara dengan 70 juta batu spiritual kelas menengah. Berhasil mengumpulkan 10 juta sekaligus. Banyak ahli alam raja mengerutkan kening. Bukannya saya menganggap harganya tinggi. Namun jika seorang pria kuat setingkat kaisar campur tangan, akan lebih sulit bagi mereka untuk merebut batu suci nafas penyu. 400.000 batu spiritual kelas tinggi. Tetapi pada saat ini, seorang pria kuat di puncak alam raja tiba-tiba mengangkat tangannya dan meneriakkan harganya. Hal itu langsung menimbulkan kejutan besar. Semua orang mendongak dan tak dapat menahan rasa terkejut. Sekte Cakrawala Ilahi. Bab ke-131. Bab 131, Rahasia Sekte Langit Surgawi. Daya tarik mengerikan dari batu giok langit surgawi. Saya melihat orang ini mengenakan gaun biru, dengan pola pedang tajam di bagian lengan, dan pola ular piton yang melingkari badan pedang, yang terlihat sangat mendominasi. Dan ini jelas merupakan simbol sekte langit surgawi, sekte terbesar di dinasti Jingyue. Hal ini mengejutkan banyak orang. Tanpa diduga, sekte Cakrawala Ilahi juga mengirim seseorang. Pada tahun-tahun sebelumnya, sekte Cakrawala Ilahi telah mencoba berkali-kali untuk membuka alam rahasia, namun tanpa kecuali semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ada saat ketika tetua tertinggi sekte langit surgawi secara pribadi mengambil tindakan. Itu adalah kekuatan tertinggi, tetapi dia gagal membuka alam rahasia. Kemudian, sekte Cakrawala Ilahi tidak lagi muncul di wilayah rahasia warisan tertinggi Yun Xiao. Tampaknya sudah menyerah. Namun hari ini, sekte Cakrawala Ilahi benar-benar mengirim seseorang ke sini lagi. Cukup menarik. Mungkinkah sekte langit surgawi punya ide tentang alam rahasia ini lagi? Lucu sekali mengatakan bahwa senior Yun Xiao Supreme ini adalah seorang jenius yang dilatih oleh sekte langit surgawi. Pada akhirnya, warisan itu tidak diserahkan kepada sekte langit surgawi. Sebaliknya, ia mendirikan wilayah rahasia sendiri,
hanya untuk mereka yang ditakdirkan. Kudengar Yun Xiao Supreme dan Sekte Langit Surgawi berselisih. Aku tidak tahu persis bagaimana mereka berselisih. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah berpisah dengan cara yang tidak baik. Tentu saja, mustahil bagi Yun Xiao Supreme untuk mewariskan warisan Supreme kepada Sekte Langit Surgawi. Kalau begitu, Yun Xiao Supreme ini terlalu kejam, kan? Lagi pula, Sekte Langit Surgawi melatihnya dan menginvestasikan banyak sumber daya di dalamnya. Pelankan suaramu. Kau akan mati. Dan konon Yun Xiao Supreme masuk ke Sekte Cakrawala Ilahi karena seorang tetua. Dia tidak menerima dukungan dari Sekte Firmament Ilahi. Dia hanya menerima bantuan dari yang lebih tua untuk mencapai prestasinya saat ini. Oleh karena itu, Yun Xiao Supreme tidak menaruh hormat pada Sekte Cakrawala Ilahi. Pada dasarnya tidak ada emosi. Tampaknya konflik antara Yun Xiao Supreme dan Sekte Firmament Ilahi juga terletak pada tetua ini. Sika, aku tidak menyangka akan seperti ini. Banyak orang berkuasa berdiskusi secara rahasia. Zhao Xian juga mendengarnya dengan jelas, matanya berbinar. Jika Anda melihatnya seperti ini, Sekte Cakrawala Ilahi, apakah kau punya ide lagi mengenai rahasia warisan dunia? Tetapi jika Anda benar-benar punya ide, mengapa Anda hanya mengirim satu biksu di puncak alam raja? Bahkan tidak ada satu pun di alam raja. Hal ini juga membingungkan banyak orang. Hanya saja pelelangannya tetap jalan, dan setelah dibicarakan sebentar, dilelang lagi. Setelah pengikut Sekte Cakrawala Ilahi mencapai harga setinggi langit, yakni 400.000 batu spiritual kelas tinggi, volume penawaran jelas menjadi jauh lebih sepi. Batu suci nafas penyu memang merupakan harta karun yang bagus, terutama bagi alam raja yang kuat. Namun bagi kerajaan kekaisaran, daya tariknya tentu saja tidak begitu besar. 400.000 batu roh kelas tinggi sudah sangat mahal. Sekalipun mereka punya uang, mereka tidak sanggup menghabiskannya seperti ini. Dalam analisis akhir, itu hanyalah harta pertahanan. Kalau itu adalah harta karun serangan, mungkin ceritanya akan berbeda. Tak lama kemudian, harga batu suci nafas penyu ditetapkan sebesar 430.000 batu spiritual kelas tinggi. Harganya masih diteriakan oleh pengikut Sekte Firmament Ilahi. Kali ini tidak ada yang berkompetisi. 430.000 batu spiritual kelas tinggi untuk ketiga kalinya. Selamat kepada senior ini atas pelelangannya yang sukses. Chu Wangqing segera membungkuk dan tersenyum. Melihat ini, murid Sekte Cakrawala Ilahi tidak ragu sedikit pun dan segera melemparkan cincin penyimpanan dan mendarat di depan Chu Wangqing. Chu Wangqing segera menggunakan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki secara rinci, dan setelah memastikan bahwa jumlahnya benar, dia menyerahkan batu suci nafas penyu kepada murid Sekte Cakrawala Ilahi. Lelang rahasia ini cukup istimewa. Transaksi dilakukan di tempat. Lagi pula, jika persetujuan Yun Xiao Supreme benar-benar diperoleh, ketika kunci diperoleh dan alam rahasia dibuka, semua orang yang peduli dengan transaksi akan bergegas ke alam rahasia tanpa henti. Jadi seiring berjalannya waktu, kita membentuk kebiasaan mengambil gambar dan membuat simpul sekarang. Setelah memindahkan semua batu roh kelas tinggi di cincin penyimpanan ke cincin penyimpanan Zhao Xian, Chu Wangqing mengembalikan cincin penyimpanan itu dan langsung tersenyum. Tampaknya para senior masih sangat optimis terhadap batu suci napas penyu. Lalu lot kedua ini agak mirip dengan batu suci napas penyu. Karena itu juga merupakan harta karun. Begitu Chu Wangqing mengucapkan kata-kata ini, kali ini tak ada satu pun raja alam yang memandangnya dengan jijik. Bagaimanapun, batu suci nafas penyu telah mengejutkan banyak orang sebelumnya. Semua orang tampak penasaran. Mari kita lihat kemampuan apa lagi yang dimiliki harta karun ini. Chu Wangqing tidak bermaksud membangkitkan selera makannya. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah batu giok yang indah jatuh di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia membuka sedikit bibir dan giginya dan berbicara dengan lembut. Objek ini disebut Jusen Jade, dan ini adalah harta karun yang istimewa. Mirip dengan batu suci napas penyu, batu ini dapat diaktifkan oleh energi spiritual atau batu spiritual.
Setelah aktivasi, semua energi spiritual dalam radius 500 km dapat terkuras habis. Atau Anda dapat menunjuk seseorang dalam radius 100 mil di dekatnya yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari yang maha tinggi. Biksu, kuras semua energi spiritual dari tubuhnya. Jika benda ini digunakan dalam pertempuran, benda ini dapat digunakan pertama kali untuk mengejutkan seseorang, atau dapat digunakan kedua kalinya untuk mengurangi ancaman lawan secara signifikan. Saat kata-kata itu terucap, seluruh tempat tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam kegembiraan. Terlepas dari apakah mereka adalah ahli alam raja atau ahli alam kekaisaran, mereka semua berdiri pada saat ini. Matanya penuh dengan keheranan. Bisakah Anda langsung menguras semua energi spiritual dari tubuh para pendeta di bawah yang tertinggi? Apa-apaan? Bahkan lebih menyimpang dari batu suci nafas penyu. Bayangkan saja, jika dua orang ahli tingkat kaisar dari alam yang sama sedang bertarung hebat, dan salah satu dari mereka tiba-tiba mengaktifkan Jusen Jade untuk menguras energi spiritual tingkat kaisar lawannya akan menjadi seperti ikan di talenan, dan hanya bisa dipetik olehnya. Ini hanyalah daya tarik yang fatal bagi mereka yang berkuasa di wilayah kekaisaran. Lagi pula, ini hanyalah kartu truf yang ampuh, dan bisa digunakan pada apa saja, dari tertinggi hingga ke bawah. Dan bagi alam raja yang kuat, tentu saja hal ini memiliki manfaat yang besar. Dapat dikatakan bahwa Jusen Jade langsung memobilisasi gairah semua orang kuat yang hadir. Ini beberapa kali lebih dilebih-lebihkan daripada batu suci nafas penyu sebelumnya. Berhenti membicarakan mereka. Bahkan Ouyang Ming pun tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat ini. Ada harta karun seperti itu. Jika aku tahu, aku seharusnya bertanya terlebih dahulu. Dia menggertakkan giginya karena menyesal. Kalau saja dia tahu Zhao Xian punya harta karun seperti itu, dia pasti langsung mengaktifkan kekuatan uangnya untuk merebutnya dari Zhao Xian. Dengan cara ini, Anda tidak akan menghabiskan terlalu banyak batu roh. Tetapi jika dalam pelelangan, dan para penguasa kerajaan dan kerajaan kekaisaran di sekitarnya semuanya adalah pembeli yang tidak kekurangan uang, akan sangat sulit baginya untuk menang. Tapi lihatlah para senior ini begitu bersemangat. Chu Wangqing perlahan membuka mulutnya dan menuangkan air dingin padanya. Namun, giok ini hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat, dan setelah diekstraksi, tidak akan memengaruhi penggunaan ramuan lawan yang dapat mengisi kembali energi spiritual, seperti pil pemulihan roh. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti dan menghela napas lega. Lagi pula, jika tidak ada waktu pendinginan dan Anda dapat menggambar tanpa batas. Saya khawatir itu bukan sekadar harta karun. Dan bila digunakan sebagai kartu truf saat pertempuran paling intens, ia pasti dapat mengejutkan lawan. Maka meski begitu, antusiasme orang-orang berkuasa terhadap pelelangan itu tidak luntur sedikit pun. Biarkan pelelangan dimulai. Itu benar. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Melihat ini, Chu Wangqing tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Giok suci ini, daya tariknya terlalu dilebih-lebihkan. Setelah terdiam sejenak, dia berbicara. Batu giok dewa mutlak, harta karun istimewa, harga awalnya 50 juta batu spiritual kelas menengah 250.000 batu spiritual kelas tinggi. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 4 juta batu spiritual kelas menengah 20.000 batu spiritual kelas tinggi. 60 juta, 65 juta, 70 juta, 400.000 batu spiritual kelas tinggi. Saat suara itu berakhir, suara lelang terus terdengar. Dalam sekejap, harga Jusen Jade meroket hingga 400.000 batu spiritual kelas tinggi, hampir melampaui batu nafas penyu suci. Ini adalah hal yang wajar. Di alam raja dan bahkan alam kekaisaran, batu giok Jusen jelas lebih berguna daripada batu suci nafas penyu. Terlebih lagi, batu suci nafas penyu hanya dapat menahan serangan orang-orang kuat di alam kekaisaran akhir, sedangkan giok dewa absolut dapat digunakan oleh tertinggi dan di bawahnya. Ini juga lebih serbaguna. Kali ini semua kaisar yang kuat mulai menawar.
Aneh rasanya kalau harganya tidak meroket.